Dendam lama ke Indonesia, Australia nyatakan siap bantu Israel di Gaza lawan TNI. Its stated purpose is the annihilation of the State of Israel and the murder of Jewish people. They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard to who pays the price. The Palestinian people are suffering greatly, and this suffering has impacted on generations of Palestinians. The humanitarian situation in the Gaza Strip, which is home to 2 million people, is deteriorating rapidly, and we support the work of the United Nations, the United States, Israel and Egypt to establish safe passage for Gaza civilians. There is no question that Israel has the right to defend itself against a terrorist organisation and to take strong action against it. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memanas setelah muncul laporan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap warga Palestina. Kejutan datang dari arah selatan. Australia disebut-sebut menyatakan kesiapan untuk membantu Israel, bahkan jika harus berhadapan dengan militer Indonesia. Pernyataan kontroversial ini memicu gelombang kecaman luas di dunia maya dan publik Indonesia. Banyak yang mengaitkannya dengan dendam lama Australia terhadap Indonesia, terutama terkait insiden masa lalu seperti konflik Timor Timur dan ketegangan diplomatik lainnya. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Australia, salah satu pejabat pertahanan senior yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Australia tidak akan tinggal diam jika sekutunya, Israel, terancam oleh kekuatan asing, termasuk Indonesia. Kalimat itu langsung memicu spekulasi. Apakah Australia benar-benar siap menghadapi Tentara Nasional Indonesia, TNI, dalam konflik terbuka di Gaza? Sumber diplomatik di Canberra mengatakan bahwa pernyataan itu belum menjadi sikap resmi pemerintah. Namun tekanan dari kelompok pro-Israel di Australia kian kuat. Dukungan militer yang diberikan bisa berupa logistik, intelijen, hingga pengiriman pasukan khusus. Hubungan Indonesia dan Australia memang sering naik turun. Kasus penyadapan, persoalan pencari suaka, hingga kemerdekaan Timor Timur masih meninggalkan luka di benak sebagian pihak. Australia punya memori historis yang kompleks terhadap Indonesia, dan dukungan ke Israel bisa jadi cara halus menunjukkan sikap mereka, ujar pengamat geopolitik dari Universitas Pertahanan. Bahkan sebagian warganet menyebut bahwa ini adalah bentuk nyata dari dendam lama yang kini muncul dalam bentuk diplomasi militer. Keterlibatan negara-negara besar dalam konflik Gaza menandai babak baru yang bisa mengguncang tatanan global. Jika benar Australia memberikan dukungan militer ke Israel dan Indonesia turun langsung ke Gaza sebagai pasukan perdamaian atau penjaga kemanusiaan, bukan tidak mungkin konflik kawasan bisa melebar menjadi ketegangan regional baru. Ketegangan antara Indonesia dan Australia bukan hal baru. Sejak era 1960, hubungan kedua negara kerap diwarnai gesekan diplomatik, terutama terkait isu Papua dan kebijakan luar negeri masing-masing. Namun, keputusan Indonesia untuk mengirim pasukan elit TNI dalam misi kemanusiaan ke Gaza tampaknya menjadi titik pemicu terbaru. Menurut laporan dari beberapa media Timur Tengah, pasukan TNI yang berada di Gaza dikabarkan ikut melindungi wilayah-wilayah sipil dari serangan udara Israel. Langkah ini dipandang Israel sebagai bentuk intervensi militer langsung, dan Australia sebagai sekutu dekat Israel menanggapi dengan cepat. Langkah Indonesia mengirimkan pasukan elit TNI ke jalur Gaza beberapa pekan lalu menuai perhatian dunia. Pemerintah Indonesia menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari misi evakuasi dan perlindungan warga sipil yang terjebak di zona konflik, bekerja sama dengan Badan Kemanusiaan Internasional seperti UNRWA dan ICRC. Israel kemudian mengklaim bahwa pasukan Indonesia menghalangi operasi militer sahat mereka di Gaza. Australia, yang selama ini memiliki hubungan militer dan intelijen yang sangat dekat dengan Israel, tampaknya langsung merespons permintaan bantuan tersebut. Pernyataan Australia memicu reaksi keras dari berbagai negara. Turki dan Malaysia langsung mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap Indonesia, menyebut tindakan Australia sebagai provokasi yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Qatar, Pakistan, dan Afrika Selatan menyerukan sidang darurat PBB untuk membahas potensi eskalasi global. Di sisi lain, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang lebih hati-hati.
meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional. Di dalam negeri Australia sendiri, pernyataan Stroud mendapat sorotan tajam dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil. Beberapa anggota parlemen dari Partai Hijau dan Partai Buruh menyebut pernyataan pemerintah sebagai tindakan memalukan dan tidak berperi kemanusiaan, terlebih karena menyangkut wilayah konflik yang penuh penderitaan warga sipil. Hubungan Indonesia-Australia memang sering berada di ambang ketegangan, terutama sejak insiden penyadapan pada tahun 2013 dan ketegangan di wilayah perbatasan laut. Namun para analis menilai bahwa keterlibatan Australia kali ini bukan hanya soal sekutu, melainkan ada motif dendam lama terhadap Indonesia yang belum tuntas. Sejak beberapa dekade terakhir, Australia merasa posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik makin terdesak oleh pengaruh Indonesia. Keterlibatan Indonesia di Gaza dianggap sebagai bentuk unjuk kekuatan global, ujar Dr. Eliza Manning, analis hubungan internasional dari Universitas Fiktif Sydney. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri mengecam sikap Australia. Kami datang ke Gaza untuk misi damai dan kemanusiaan. Jika ada pihak yang menghalangi atau mengancam keberadaan pasukan kami, itu merupakan bentuk agresi yang tidak bisa ditoleransi. Tegas pernyataan resmi yang dibacakan malam tadi. Panglima TNI menambahkan bahwa TNI siap menghadapi segala ancaman, baik dari milisi lokal maupun kekuatan asing. Kami tidak datang untuk perang, tapi jika dipaksa, kami tidak akan mundur. Sementara itu, di lapangan, pasukan TNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan terus menghadapi serangan udara tak terduga. Banyak pihak meyakini bahwa beberapa serangan tersebut berasal dari drone canggih yang kemungkinan dikendalikan oleh sekutu Israel. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan sidang darurat untuk membahas eskalasi ini. Sementara dunia menahan napas melihat dua kekuatan besar Asia Pasifik, Indonesia dan Australia, berada di jalur konflik terbuka. Pasukan TNI yang tiba di Gaza pada 7 April lalu dikirim melalui jalur diplomatik PBB dan OIC, Organisasi Kerjasama Islam, sebagai bagian dari misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Namun kehadiran mereka ternyata langsung menimbulkan ketegangan, bukan hanya dengan Israel, tetapi juga dengan Australia yang menganggap langkah Indonesia sebagai bentuk intervensi sepihak. Pejabat militer Australia menuding Indonesia telah mengerahkan unit tempur tersembunyi di balik operasi kemanusiaan, termasuk pasukan elit dari Kopassus dan Marinir. Tuduhan ini dibantah keras oleh Jakarta. Pasukan TNI kami membawa bahan makanan, obat-obatan, dan tenaga medis. Mereka bukan agresor, mereka pelindung rakyat sipil, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI dalam konferensi pers di Jakarta. Namun citra Indonesia sebagai kekuatan Muslim terbesar di dunia yang terang-terangan menentang kebijakan Israel di Palestina menjadi faktor politis yang memperkeruh situasi.